Mending mana Redmi Note 14 4G atau pilih Samsung Galaxy M15 5G? Ya kelas, dua HP ini ketika video ini dibuat berada pada rentang harga yang sama, yaitu 2 jutaan. Keduanya pun sama-sama tawarkan kelebihan dan ketahanan baterai serta update software yang panjang. Jadi untuk bisa menentukan yang terbaik, tentu kita wajib kulik secara objektif lebih dalam lagi. So kelas, tidak usah siapkan alat tulis, cukup lihat dan dengerin Bu Guru Vanilla ngoceh. Check it out. Gimana kelas? Kalau tampilannya begini, apakah Samsung M15 5G sudah mirip iPhone XR? Oke, kelas, jika Anda sudah ngidam dan sangat membutuhkan jaringan 5G, maka konten versus battle smartphone ini berakhir di sini. Jelas, pilihannya adalah Samsung Galaxy M15 5G, tidak bisa ditawar lagi. Terus, jika Anda butuh smartphone dengan sistem keamanan berlapis untuk simpan data-data penting atau agar Anda bisa terhindar dari link spam berisi malware atau penipuan, memilih Samsung M15 5G sepertinya lebih terjamin. Karena HP ini punya chip keamanan Knockvolt yang secara khusus dibuat oleh Samsung terpisah dari chipset smartphone, sehingga sebabkan Samsung M15 5G lebih susah diretas atau dibobol. Apalagi kelebihan dari HP brand Samsung, ketika HP ini hilang atau dicuri, HP ini tidak bisa dimatikan secara langsung, harus membuka kunci terlebih dahulu. Berbeda dengan Redmi yang kasih sistem keamanan standar bawaan Android, dan mudah dimatikan pula jika HP ini jatuh ke tangan orang lain. But jika Anda merasa bukan orang yang ceroboh dan jarang menyimpan data-data penting di HP, dan menganggap jaringan 5G di negeri Konoha tercinta adalah sebuah cerita mitos yang tak berujung, maka memilih Redmi Note 14 4G adalah pilihan tepat karena Redmi punya banyak kelebihan dibanding Samsung Galaxy M15 5G. Contoh, di paket penjualan Redmi lebih lengkap. Di dalam kotaknya kita masih dikasih casing dan tentu masih dikasih kabel beserta charger 33 watt. Sedangkan Samsung cuma kasih kabelnya saja. Ya, hanya kabelnya, dan hanya kabelnya saja. Terus Redmi juga punya IR blaster dan punya in-display fingerprint, sedangkan Samsung hanya side fingerprint. Dan tidak sampai di situ, Redmi sematkan dual speaker stereo, sedangkan Samsung hanya mono speaker. Sebenarnya kualitas mono speaker Samsung tidak jelek, outputnya masih detail, keras dan lantang. Suaranya tidak pecah walaupun di set maksimal. Cuma kalau dibandingkan dengan dual speaker stereo Redmi, ya jelas kami lebih pilih Redmi. Coba dengerin. Oh iya, di Redmi ada juga tuningan Dolby Atmos yang bisa aktif tanpa tancapkan headset atau pairing ke TWS. Lain cerita jika di Samsung, ada syarat dan ketentuan berlaku. Harus pakai headset atau TWS agar ramuan musik Dolby Atmos bisa dirasakan. Next class, jika kita ngomongin masalah UI, tentu Bu Guru suka murid yang tulisannya rapi dan mudah dibaca. Samsung lewat One UI tampilannya lebih enak dipandang, lebih clean dari iklan dengan menu yang tertata rapi dibanding HyperOS di Redmi. Dan walaupun Samsung hanya sediakan opsi RAM 6GB, nyatanya HP ini masih gegas untuk jalankan multitasking class. Samsung punya kemudahan drag and drop file, berganti mode split screen atau ke pop screen dengan cara yang lebih interaktif. Bahkan di Samsung bisa pop screen aplikasi YouTube, sedangkan di Redmi sudah tidak menyediakan di opsi itu pada jendela mengambangnya. Namun sayang sekali class, banyak fitur dari One UI yang disunat di seri M15 5G ini. Contoh,
M15 5G tidak punya fitur rekam layar secara default dan tidak punya always on display. Kalau di Redmi, kedua fitur itu jelas ada, walaupun AOD Redmi cuma 10 detik dan terbilang lumayan daripada tidak ada sama sekali. Apalagi jika kita melihat tampilan display antar kedua kubu Tiongkok dan Korea ini, walaupun Redmi punya bezel relatif tebal, tapi Samsung tetap juara bertahan di kategori si paling tebal. Dan Samsung masih sempatnya kasih kamera selfie berupa poni sebagai bonus untuk Anda. Sungguh terlalu lusung. By the way, sebenarnya kualitas Super AMOLED Samsung M15 5G terhitung bagus dan masih bisa kasih perlawanan terhadap panel AMOLED si Redmi. Tapi gimana lagi, mata nggak bisa bohong cuy. Secara estetika, tentu kami lebih suka desain layar di Redmi. Di outdoor pun layar Redmi juga lebih menyala, punya kecerahan puncak hingga 1800 nits, sedangkan Samsung hanya 800 nits. Untuk refresh rate, Samsung hanya sediakan opsi manual refresh rate 90 Hz dan Redmi kasih adaptif 120 Hz. But untuk real life-nya, refresh rate tinggi di HP 2 jutaan itu tidak terlalu berpengaruh karena adaptif 120 Hz di Redmi terkadang ada bugs juga. Refresh rate 120 Hz-nya terkadang tidak bisa turun ke 60 Hz saat layar tidak digerakkan. Cuma kalau masalah menggerakkan layar ketika kondisi layar basah, Mas Redmi Baswedan lebih unggul karena bisa kendalikan elemen air lewat fitur Wet Touch. Sedangkan Pak Samsul Raka Buming ya belum kuasai elemen itu. Soalnya Samsung M15 5G belum ada proteksi IP rating. Sedangkan di Redmi Note 14 4G sudah punya lisensi IP54. Bahkan untuk sektor perlindungan layar Redmi juga berlapis Corning Gorilla Glass 5. Berbeda dengan layar Samsung yang tidak kasih lapisan perlindungan apapun. Lanjut, sekarang kita masuk ke bab performa dan ketahanan baterai kelas. Selain hardware, tentunya software juga berpengaruh dalam mengangkat performa. Jika sebelumnya Anda membeli HP Samsung karena tergiur dengan jaminan update software yang panjang, kini petanya sudah berubah kelas. Samsung mulai punya lawan yang sepadan. Baik Samsung dan Redmi punya jaminan update Android 4 kali hingga Android 18. Bahkan update patch keamanan Redmi lebih lama lagi, bisa mencapai 6 tahun, sedangkan di Samsung hanya 5 tahun. Nah, mengenai chipset, secara kasta, Samsung lebih unggul pakai SoC Dimensity 5G, sedangkan Redmi pakai kasta Helio 4G. Namun, justru secara nilai Antutu, MediaTek Helio G99 di Redmi lebih unggul, dapat 400 ribuan dibanding nilai 300 ribuan di MediaTek Dimensity 6100 Plus yang ada di Samsung. Untuk main Mobile Legends settingan Super Ultra, Redmi dapatkan rata-rata 70 fps dan Samsung hanya 67 fps. Untuk main PUBG Smooth Ultra, keduanya sudah punya gyro hardware. Jadi settingan gyro bisa kita nyalakan. Redmi dapat rata-rata 33 fps dan Samsung pun juga sama di 33 fps. Untuk main Genshin Impact settingan lawless 60 fps, Redmi dapatkan 40 fps dan Samsung 35 fps. Untuk suhu dalam bermain game, keduanya hampir mirip juga, yaitu di antara 38 sampai 42 derajat Celcius di ruangan indoor non-AC. Kalau mengenai respon sentuhan, subjektif kami, Redmi lebih baik. Punya touch sample rate 250 Hz dibanding Samsung yang kerap terkena efek analog lepas. Mungkin ini pengaruh dari nilai touch sample rate yang rendah di Samsung, yaitu hanya mencapai 90 sampai 100 Hz saja. Jika kita lanjutkan pada tes render video ukuran 500 MB dengan sedikit kasih efek, render ke Full HD 60 fps bitrate tinggi, Redmi bisa selesaikan di waktu 8 menit 3 detik, sedangkan Samsung baru bisa kelar di waktu 12 menit 15 detik. Dan jika Bu Guru kasih PR, keduanya ini untuk upload video YouTube pakai WiFi tetangga yang sama, Redmi bisa kumpulkan tugas di waktu 11 menit 28 detik. Kalau Samsung agak lambat di waktu 14 menit 39 detik. Karena gue penasaran lagi nih ya, kami ulangi dengan kasih fur agar Samsung re-upload duluan. Dan si Redmi menyusul re-upload di 16 detik kemudian.
Hasilnya tetap saja Redmi selesai duluan, hanya memakan waktu 2 menit 19 detik. Dan Mas Samsul kemungkinan belum dapat makan bergizi gratis kali ya. Dia baru selesaikan di waktu 3 menit 39 detik. Tapi jika diadu masalah kapasitas baterai, Samsung lebih gemoy lewat baterai 6000 mAh-nya dibanding Redmi 5500 mAh. Dalam uji tes dengan skenario yang sama, mulai baterai 100%, refresh rate 120Hz, dan nyalakan penghemat daya ketika baterai sisa 25%, untuk tes CPU throttling, tes 3D Mark, Geekbench 6, dengerin musik by TWS, nonton YouTube, record video, render video, dan lain-lain, SOT Samsung bisa mencapai 12 jam, sedangkan Redmi bisa ke 10 jam. Untuk tingkat keawetan jelas Samsung lebih unggul, apalagi kalau Anda manfaatkan fitur mode rutinitasnya. Makin awet lagi. Untuk main game pun Samsung juga punya fitur bypass charging yang tidak ada di Redmi. Tapi walaupun Redmi kalah awet secara data dan belum punya bypass charging, ukuran SOT 10 jam di Redmi sudah termasuk bagus. Lagian Redmi punya charger 33 watt dalam 75 menit bisa isi full baterai. Sedangkan Samsung jika Anda beli charger original 25 wattnya butuh waktu 100 menit untuk isi full baterai 6000 mAh-nya. Terakhir, kita ngomongin kameranya kelas. Redmi punya kamera utama 108 megapiksel plus 3 kali zoom in sensor. Sedangkan Samsung hanya 50 megapiksel di kamera utama tanpa bisa ambil zoom in sensor. Samsung baru bisa lakukan zoom in saat beralih ke mode kamera basic 12 megapiksel. Berbeda dengan Redmi tetap bisa ambil resolusi 108 megapiksel sehingga hasil Redmi lebih detail jika di crop dibanding Samsung. Tapi Mas Samsung nggak mau kalah lewat program gratis lensa 5 megapiksel ultra wide-nya, di mana keberadaan lensa ultra wide menjadi salah satu kelemahan Redmi karena Redmi tidak sediakan. Next, agar lebih adil kita compare hasil foto keduanya pakai mode 12 megapiksel. Di skenario indoor plus lampu neon, hasil pewarnaan Samsung di indoor pada subjek si bocil terlihat lebih balance dan clean. Sedangkan Redmi lebih condong ke detail. Terlihat bibir dan kerah di leher lebih bertekstur di Redmi. Tapi warna kulit dan baju yang paling mendekati ada di Samsung. Beralih ke foto objek ruangan dengan perpaduan cahaya lampu kuning dan putih. Redmi lebih pintar handle cahaya lampu putih, sedangkan Samsung memilih untuk membiarkan flare agar terlihat artistik. Di foto portrait, Samsung lebih detail pada objek. Kalau mengenai kerapian bokeh, keduanya hampir mirip. Untuk foto makro hampir sama, hanya beda karakter warna saja. Redmi lebih pop-up, sedangkan Samsung lebih apa adanya. Dan untuk foto low light keduanya hampir imbang, kadang hasil Redmi lebih baik dan kadang hasil Samsung yang lebih bagus. Kelebihan mutlak Redmi kasih opsi zoom pada mode malam, berbeda dengan Samsung yang tidak mengizinkan zoom pada mode malam. Lanjut ke selfie, keduanya punya opsi untuk selfie sendiri dan wide selfie 0,8. Selfie kamera Redmi berukuran 20 megapiksel dan Samsung 13 megapiksel saja. Pada kondisi daylight, baik efek bokeh atau tidak, keduanya sudah terhitung bagus. Tapi untuk area wajah, Redmi lebih detail sedangkan Samsung lebih diperhalus. Kalau selfie low light, kebalikannya. Di Samsung lebih detail, kalau di Redmi diperhalus. Nah, untuk video Full HD 30 fps keduanya sama punya stabilizer. Dengan hasil warna tidak meleset terlalu jauh dengan kondisi aslinya. Sudah sangat bagus untuk HP 2 jutaan. Beda lagi kalau di malam hari, tentu keduanya alamin jitter wajar. Keunggulan lain Redmi punya fitur dual video dan resolusi back video Full HD 60 fps. Cuman stabilizer tidak bisa jalan pada kedua mode ini. Sedangkan Samsung tentu andalkan lensa ultra wide-nya dengan stabilizer yang tergolong smooth. Nah, untuk hasil record suaranya bagaimana? Untuk lebih jelas, mari kita beralih kepada guru olahraga pemuda Pancasila, Bung Kelik El Gasing di TKP. Cus! Ya, sekarang kita tes video selfie dari Samsung Galaxy M15 5G dan Redmi Note 14 4G ya. Untuk ukuran videonya ini sama juga, mentok di Full HD 30 fps. Dan keduanya juga masih ada stabilizernya ya, pada video selfie ini. Terlihat kalau misalkan saya lihat di HP guys ya, itu
layar Redmi lebih cerah ya dibandingkan dengan layarnya di Samsung guys ya, khususnya pada bagian background ya. Cuma kalau di Redmi saya pikir wajah saya agak kemerahan ya, mungkin kena sinar matahari pagi ya, langsung di depan saya. Sedangkan di Samsung lebih memilih warna yang natural. Coba kita swing di backlight. Oke, seperti ini kalau di backlight ya. Masih cukup terlihat ya. Paparan sinar juga masih terlihat ya. Kita swing. So class, saya pikir sudah jelas lah ya segmen yang ditembak oleh kedua HP ini. Jika Anda fans berat Samsung atau orang yang ingin merasakan nyamannya pakai One UI, opsi terbaik di kelas 2 jutaan menurut kami ya seri M15 5G. Daripada Anda beli seri A16 4G bahkan A16 5G. Secara fitur, HP ini disiapkan bagi user dengan rutinitas kerja tinggi yang sering lupa bawa charger. Kelemahannya cuma satu, yaitu desain konservatifnya yang jatuhnya bukan relatif lagi tapi lebih ke segmented. Beda lagi dengan Redmi Note 14 4G, lebih pilih desain ala Gen Z yang lebih mudah diterima pasar. Untuk fitur pun tergolong all-rounder, sehingga lebih mudah buat kami untuk merekomendasikan Redmi Note 14 4G ke banyak orang. Oke, begitu saja kelas kita hari ini. Jika Anda tertarik salah satu dari kedua HP ini, bisa langsung cus check out di YouTube Shop yang kami cantumkan di video ini. Ubur-ubur ikan lele, semoga bermanfaat. Bu Guru Vanila pamit dulu le.